Selamat pagi anak-anak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan untuk memulai pelajaran kita. Kita siapkan hati kita untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau memulai pelajaran kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah siap untuk belajar hari ini. Tuhan yang menjagai hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melihat cerita mengenai seorang raja Israel. Namanya adalah Raja Ahab. Raja Ahab ini dia raja yang sangat jahat. Kejahatan Raja Ahab semakin bertambah ketika ia menikah dengan Isabel, anak Raja Sidon. Sidon itu adalah negeri orang-orang yang memuja berhala, patung-patung. Sehingga Raja Ahab juga jadi ikut-ikutan adik-adik. Sehingga apa? Rakyatnya, orang Israel, ikut-ikutan juga menyembah berhala adik-adik. Akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi bernama Nabi Elia. Tuhan tidak akan menurunkan hujan kecuali kalau Elia yang bilang. Kalau nggak turun hujan gimana adik-adik? Wah, pertaniannya tidak bisa memberikan hasil. Kemudian manusianya tidak bisa minum, kekeringan di mana-mana. Ini hukuman yang Tuhan berikan supaya Raja Ahab bertobat. Akhirnya mulai terjadi kekeringan adik-adik. Jadi ketika Elia sudah menyampaikan pesan Tuhan tadi kepada Raja Ahab, lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kenapa Kak Sam Nabi Elia bersembunyi? Karena Raja Ahab pada saat itu dia bersama istrinya tadi siapa? Ratu Isabel. Mereka suka menangkap nabi-nabi Allah. Kemudian dimatiin, dibunuh. Waduh, kejam sekali ya. Walaupun di tepi sungai, walaupun sedang bersembunyi, gak ada orang yang lihat. Tapi Tuhan memelihara. Sama seperti kita pun, kalau kita berharap kepada Tuhan seperti Nabi Elia, Tuhan akan memelihara kita adik-adik ya. Kita lihat Tuhan menggunakan cara yang ajaib, memakai burung-burung gagak. Jadi Elia selama dia bersembunyi di tepi sungai Kerit, makanannya apa tadi? Dibawain oleh burung gagak. Ada apa? Ada roti, ada daging. Kemudian minumnya Elia dari mana? Dari air sungai itu ya. Nah, adik-adik kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu ada dalam kehidupan Elia, dalam kehidupan kita semua. Jadi adik-adik kalau ada apa-apa bisa minta kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan akan selalu menjaga kehidupan kita. Kita pun harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita melihat adik-adik, kita lanjut ceritanya. Jadi bagaimana pada saat itu, kan di Israel sedang diadakan apa? Hukuman. Hukumannya apa tadi dari Allah? Tidak turun hujan. Sehingga apa? Mulai kekeringan terjadi. Elia yang tadi di sungai, ya berada di tepi sungai Kerit. Lama-lama air sungainya gimana? Kalau nggak turun hujan, kering, lama-lama habis. Setelah sungai Kerit kering, Tuhan menyuruh Elia pergi kepada janda di Sarfat. Kemudian Elia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Elia tidak ragu, dia pergi ke Sarfat dan bertemu dengan janda tersebut. Elia minta tolong kepada janda ini, tolong buatkan roti. Tetapi apa yang dikatakan janda ini adik-adik? Nggak bisa. Karena apa? Karena dia ini orang miskin janda ini. Dia cuma punya segenggam tepung. Kemudian minyaknya juga cuma sedikit. Gimana mau bikin roti? Ya, Kak Sem bacakan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun
tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, jadi terjadi mujizat adik-adik. Mujizatnya apa? Tepungnya yang tadi cuma segenggam, ketika dipakai untuk membuatkan roti, dan minyaknya juga yang tadi cuma sedikit, ketika dipakai, loh kok nggak habis-habis ya? Ya, bahkan tidak hanya untuk membuat roti untuk Elia, tepung dan minyak ini bisa dipakai untuk membuat makanan janda dan anaknya juga adik-adik. Gak habis-habis. Nah, kita melihat bahwa apa? Pelajaran kita pada pagi hari ini, Allah hadir dalam hidup manusia. Mujizat yang terjadi pada janda di Sarfat adalah tepung dan minyaknya tidak habis-habis. Ya adik-adik, jadi pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan. Kemudian kita pun tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Aduh, besok makan apa ya? Aduh, papa mama gimana ya? Aduh, ya. Jangan aduh-aduh, tapi kita harus berdoa, percaya sama Tuhan. Rajin beribadah, mungkin sekarang masih ibadah online, gereja online. Ya, rajin baca Alkitab. Itu bukti bahwa kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan selalu memelihara kita. Ya, adik-adik, pelajaran sudah selesai. Sekarang kita akan tutup dalam doa. Doa selesai pelajaran. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami melalui kisah Nabi Elia yang Tuhan pelihara, melalui cerita Raja Ahab yang Engkau berikan hukuman karena dia tidak mau taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan setiap murid-murid, anak-anak-Mu pada saat ini menjadi anak-anak yang baik dan selalu sadar bahwa Allah hadir dalam kehidupan mereka semua. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas akan setiap permasalahan yang terjadi, tetapi anak-anak-Mu mulai kelas 4 ini Tuhan, mereka mau mengandalkan Tuhan, mau percaya sekalipun mereka belum melihat Tuhan, tetapi mereka bisa melihat pertolongan Tuhan yang begitu banyak dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan sekali lagi anak-anak-Mu yang telah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam sekolah mereka, dalam keluarga, dalam masyarakat sekitar. Berkati orang tua mereka, pekerjaan orang tua, semuanya Tuhan Kau berkati keluarga dalam rumah mereka. Tuhan, terima kasih setiap pelajaran yang telah disampaikan bolehlah diingat dan dapat menjadi bekal untuk mereka di masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Dadah.